Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua, sehingga kita bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah yang bernama menuntut ilmu agama. Ibadah yang bernama talabul ilm, sebuah ibadah yang sangat prestisius. Kita tahu Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berbicara dan beramal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Ini menunjukkan bahwa seluruh amalan harus diawali dengan ilmu dan seluruh ucapan harus diawali dengan ilmu. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun," dan janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda enggak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran Anda, penglihatan Anda dan hati Anda semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra 36. Jadi jangan ikutin sesuatu yang kita enggak tahu ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti, jangan bicara, jangan komen, jangan melakukan sesuatu yang Anda enggak tahu ilmunya. Karena semua akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa taala. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, hendaknya kita perjuangkan hal ini, dan setelah kita belajar, pertanyaannya apakah kita bisa mengamalkan ilmu kita, sehingga ilmu kita bukan hanya, atau kajian kita bukan hanya menambah wawasan, tapi juga menambah iman. Karena iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita ilmu nafi' dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Selanjutnya kita akan kembali melanjutkan materi kita, yaitu tentang berbakti kepada orang tua setelah beliau wafat atau setelah mereka wafat. Setelah mereka wafat. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah bahas tentang memohon ampun untuk orang tua kita, dan hadisnya jelas. Hadisnya jelas. Ini masuk ke dalam keumuman berdoa, dan juga ayatnya pun jelas. Rabbik firli wali walidai, sebagaimana dalam surat Nuh, dan juga dalam surat Ibrahim, Rabbana firli wali walidai, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Jadi hadirin Allah muliakan, ini adalah ayat yang menjelaskan betapa pentingnya kita
melakukan hal ini. Dan ini adalah sifat para nabi dan rasul. Mereka beristighfar dan memohon ampun untuk orang tua mereka. Dan hendaknya kita meneladani mereka. Dan kita tahu bersama-sama banyak anak atau banyak orang itu orang tuanya wafat dalam kondisi belum dapat hidayah, belum mendekat kepada Allah, belum benar-benar komitmen menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan ini tentu saja keadaan yang harus benar-benar dipahami oleh anak dengan peka. Betapa butuhnya orang tuanya dengan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khususnya ketika orang tua kita sudah wafat dan gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa beristighfar dengan lisannya, gak bisa bertobat dengan hati dan perbuatannya, karena semua sudah selesai. Tapi ketika dia punya anak yang senantiasa beristighfar untuknya, maka seperti ia yang istighfar. Dan kita tahu derajat orang tua akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hal yang sangat luar biasa. Kalau mengangkat derajat orang tua di dunia saja kita dapat pahala besar, lalu bagaimana dengan mengangkat derajat orang tua di akhirat? Dan ada banyak perbuatan baik anak ke orang tua nggak mengangkat derajat orang tuanya juga, karena mungkin orang tuanya sudah bagus derajatnya, atau nggak cukup untuk mengangkat derajat seseorang. Mengangkat derajat seseorang nggak cukup hanya misalnya kasih makanan kesukaan, belikan baju, atau ajak mereka ke tempat yang baik dan indah. Nggak mudah mengangkat derajat orang tua, itu susah, butuh effort yang besar, butuh kesuksesan yang jelas dan signifikan. Itu pun dengan catatan orang tua nggak sukses. Kalau orang tua lebih sukses, ya kita nggak bisa angkat derajat dia secara umum. Tapi dengan istighfar kita bisa mengangkat derajat orang tua kita di akhirat. Dengan istighfar kita bisa membuat mereka terhormat di akhirat, dan itu luar biasa, hadirin. Itu sangat luar biasa. Makanya itu yang dikatakan dalam atau hadis Abu Hurairah, turfa'ul lil mayit ba'da mauti darajatuhu. Orang itu diangkat derajatnya setelah dia wafat. Ketika ditanya, ayu syai'in hadhihi, kok bisa ya Allah? Waladuka istaghfaralaka, anakmu itu beristighfar untukmu. Anakmu beristighfar untukmu. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Kita lanjutkan, hadirin sekalian, di antara amalan yang bisa atau yang bisa kita gunakan untuk berbakti kepada orang tua kita setelah mereka wafat, di antaranya adalah apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim dari Ibnu Umar. Kata Nabi SAW, inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abih. Di antara bentuk berbakti yang paling tinggi, sebaik-baik berbakti, di antaranya adalah silatul waladi ahla wuddi abih. Ketika seorang anak berusaha menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang disayangi dan dicintai oleh orang tuanya selama orang tuanya hidup di dunia. Jadi anak itu tetap menjaga hubungan dengan orang-orang yang disayangi oleh ayah atau ibunya pada saat hidup di dunia, sahabat-sahabat mereka gitu loh. Pokoknya orang tua kita senang aja sama ini orang. Nah, setelah wafatnya orang tua kita, kita upayakan tetap menjaga hubungan. Menjaga hubungan. Itu diantara bakti yang paling bakti gitu.
Hadirin Allah muliakan, ada sebuah keterangan tambahan ketika Abdullah bin Dinar menyampaikan dari Abdullah bin Umar bahwa ada seseorang, anna rajulan minal a'rab laqiyahu bi tariqi Makkah. Ada seseorang dari Arabi, dari Badui Arab, dari Arabi, itu bertemu dengan Abdullah bin Umar di pertengahan jalan yang menuju kota Mekah. Ketemu di situ. Jadi Ibnu Umar bertemu dengan seorang Arab Badui. Apa yang terjadi? Fasallama alaihi Abdullah. Maka Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada Arab Badui tersebut. Ini orang Arab Badui aja nih, bukan tokoh para sahabat dan Arab Badui. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuh. Ternyata bukan hanya diberikan salam oleh Ibnu Umar, tapi Ibnu Umar itu mempersilahkan orang ini naik ke kendaraannya yang sedang dikendarai, keledai yang sedang dikendarai. Jadi ajakan naik, silakan gitu, kata Ibnu Umar. Cukup sampai sana? Ternyata belum. Wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi. Lalu Ibnu Umar memberikan imamah beliau, penutup kepala beliau yang sedang beliau pakai di atas kepalanya. Dikasih. Kalau kita sekarang dikasih pecinya. Dan itu penghormatan kan gitu. Maka terkejutlah Ibnu Dinar. Faqala Ibnu Dinar, faqulna lahu asra'akallah innahumul a'rab wa innahum yardawna biyasir. Terkejut yang ada di situ, terus bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, semoga Allah senantiasa memperbaiki urusan-urusan engkau. Itu mereka itu hanya Arab Badui. Dan Arab Badui itu punya karakter ridho dengan hal yang sedikit. Maksudnya yang engkau kasih ke ini orang ini terlalu banyak gitu loh. Dan di luar kebiasaan mereka juga, mereka tuh orang Arab Badui itu simpel banget hidupnya. Nggak perlu sampai ngasih imamah kayak begitu. Kasih sedikit gitu loh. Oh, dikasih banyak gitu loh. Ini terlalu banyak buat Arab Badui. Di luar kultur dan kebiasaan kita. Kenapa nih kok bisa begitu? Apa kata Abdullah bin Umar? Lihat sih maksud. Inna aba hadza kana wuddan di Umar bin Khattab. Ketahuilah, bapak orang ini, ayahnya dia nih, ini punya hubungan baik dengan Umar bin Khattab. Ya. Punya hubungan baik, sayang ini. Mereka ini bapaknya ini dengan ayah saya dekat dan sayang. Wa inni sami'tu Rasulullah SAW, dan aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna abarul bir silatul waladi ahla wudi abi. Di antara bakti yang paling berbakti adalah ketika seorang anak menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh orang tua mereka ketika orang tua mereka masih hidup. Gitu. Itu hadirin. Bayangkan, ayahnya dia, bapaknya ini, itu sama bapakku dekat, hubungannya baik, saling menyayangi mereka. Maka saya kasih. Itu hadirin. Hadirin Allah muliakan. Mengapa bisa demikian? Mari kita simak keterangan dari para ulama seperti keterangan Al-Imam An-Nawawi. Wa fi hadza fadlu silati asdiqail ab. Al-Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa
hadis di atas menunjukkan keutamaan menyambung hubungan atau tetap menyambung hubungan dengan sahabat-sahabat ayah atau sahabat-sahabat orang tua, teman-temannya ayah, teman-temannya orang tua, ibu gitu. Wal ihsan ilaihim, dan berbuat baik dengan sahabat-sahabat orang tua itu. Bikramihim, dengan memuliakan sahabat-sahabat orang tua kita. Orang-orang yang disayangi dan dicintai orang tua. Wa huwa mutadamminun li birril abi wa ikramih. Karena sikap ini, perbuatan ini itu mengandung bakti kepada orang tua dan bukan hanya memuliakan orang tua. Dikaunihi bisa babih, karena penyebab kita baik sama dia setelah taufik Allah adalah orang tua kita. Itu menunjukkan memuliakan orang tua. Wa taltahiqu bihi asdiqaul dan wal ajdad wal masyayikh wal zawj wal zawjah, dan termasuk ke dalam pembahasan ini atau termasuk ke dalam makna ini sahabat ibu, sahabat kakek nenek, orang-orang yang disayangi oleh ibu, dan sahabat atau orang yang disayangi oleh kakek nenek kita. Lalu sahabat atau orang yang disayangi guru kita. Lalu sahabat atau orang yang disayangi oleh suami kita. Dan orang yang disayangi dan sahabat istri kita. Gitu, istri kita. Itu Pak. Itu salah satu bentuk kesetiaan seseorang dan penghormatan kepada itu. Jadi ternyata bukan, hadis ini bukan hanya untuk orang tua aja, bukan untuk ayah aja, ibu juga. Lalu kakek nenek, lalu guru. Bayangin, murid perlu tahu siapa sahabat gurunya. Siapa orang yang disayangi gurunya. Dia harus sayang sama, dia harus baik sama, jaga hubungan. Bisa gitu ya. Lalu suami dan istri. Itu poin. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, kalau sama sahabat ayah kita aja begitu, gimana sama ayah kita? Makanya inna abarul bir, kalau anak tuh bisa baik sama sahabat ayahnya, gimana sama ayahnya? Ini kan nggak langsung, itu aja dihormati, apalagi langsung. Maka kan lebih memuliakan. Kalau anak begini dengan sahabat ibunya, apalagi sama ibunya gitu. Kalau cucu begini sama sahabat atau orang yang disayangi kakek neneknya, apalagi sama kakek neneknya. Kalau murid seperti ini dengan sahabat atau orang yang disayangi oleh gurunya, apalagi sama gurunya. Kalau orang seperti ini dengan sahabat atau orang yang sayangi suaminya, apalagi sama suaminya. Apalagi sama suami. Kalau orang seperti ini dengan sahabat atau yang disayangi oleh istrinya, apalagi sama istrinya. Gitu. Dan lihat Ibnu Umar tuh bukan hanya memuliakan baik sama
sahabat Umar, tapi sama anak dari sahabatnya Umar. Itu berarti udah lapisan berikutnya kan, lapisan ketiga tuh. Lapisan pertama Umar bin Khattab, lapisan kedua ini bapaknya nih orang, ini lapisan ketiga. Jadi bayangin bagaimana Ibnu Umar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kalau sama anak dari sahabatnya dikasih tuh imamahnya. Hadirin Allah muliakan, ini konsep agama kita. Nabi SAW ngajarin sampai seperti ini, sedetail ini. Sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi, kenapa penyebab? Kan itu poinnya. Ada orang datang gitu. Terus utusan dari misalnya ayah kita cuekin, itu ayah kita tersinggung loh. Tersinggung. Ya jangankan ayah gitu loh. Hadirin bos di perusahaan gitu. Suruh orang, Anda ke sana ya. Bilang saya yang minta gitu. Begitu ke sana dicuekin nih utusan kita. Marah nggak hadirin? Nggak. Marah nggak? Marah. Dia nggak ngormatin saya. Ini utusan saya, di bawah nama saya. Itu poin. Ini bukan tentang dia, ini tentang saya. Karena siapa di balik itu poinnya. Ini bukan tentang Arab Badui ini, tapi siapa di balik itu? Di balik itu tuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ibnu Umar kasih tuh, nggak bisa. Sahabat. Kita nih banyak lalainya. Bayangkan kalau kita bisa menerapkan dengan baik ya, dengan ideal hadis-hadis seperti ini, gimana coba kebersamaan di antara kita dan keindahan dari kehidupan di masyarakat. Gimana? Ini kan mencakup semua, mencakup perhatian gitu. Berarti kan enak perhatian sama orang tuanya. Buktinya dia tahu siapa sahabat orang tuanya. Berarti kan itu murid perhatian sama gurunya, dia tahu sahabat gurunya siapa atau orang yang disayangi gurunya siapa. Dan bukannya perhatian diberikan gitu. Itu inna abarul bir. Inna abarul bir. Sebaik-baik bakti, sebaik-baik kesetiaan. Nah, ini penting. Itu yang perlu kita camkan. Jadi kebaikan yang disebarkan, bukan kecemburuan. Ada sebagian istri itu nggak suka dengan sahabat-sahabat suaminya. Nah, pada laki-laki, sahabat-sahabat. Kenapa? Ya karena kalau suami saya tuh sama sahabatnya itu sana, jadi saya begini, cemburu aja. Karena suaminya menggunakan sebagian waktunya untuk sahabatnya atau dengan orang yang dicintai. Padahal sahabat-sahabatnya juga laki-laki misalnya, dan cuman sahabatan, nggak lebih dari itu. Dan positif, kalau negatif baru yang lain. Jadi sekali lagi Allah muliakan, inna abarral bir silatul walidi ahla uddi abi.
Jadi itu kesetiaan kan. Jadi kalau ayah kita sudah meninggal atau ibu kita sudah meninggal, kita tetap jaga hubungan dengan sahabat-sahabatnya atau orang yang dia cintai, itu berarti itu anak tuh setia. Dan orang tuanya nggak bisa mengucapkan terima kasih langsung kan. Gitu. Dan terus udah selesai, udah meninggal, tapi tetap dijaga. Allah Ta'ala alam bisawab. Makanya kan kita harus mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Gitu. Bahkan adab kita mendoakan para sahabat radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhu. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Kenapa? Itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itu sahabat Rasul kita alaihi salatu wassalam. Beliau tuh hidup dengan mereka sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh kita berkata gak adab dengan mereka. Itu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semakin dekat dengan Nabi SAW, kita harus semakin cinta dengan mereka. Makanya kan cinta dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dengan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Lalu kita harus mencintai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu. Itu wanita-wanita yang beliau cintai radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Nabi mencintai mereka sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagaimana para sahabat itu ngejagain istri Nabi alaihi salatu wasallam setelah Nabi SAW wafat. Itu luar biasa. Terhormat istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam. Terhormat. Padahal Nabinya udah gak ada sallallahu alaihi wasallam. Nabinya udah wafat. Tapi gak ada yang benar-benar dimuliakan. Karena setiap saat tahu, inilah sosok-sosok yang dicintai oleh Nabi saya alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana sahabat lalu umat memuliakan ahlul bait Nabi alaihi salatu wassalam, keluarga Nabi SAW. Kenapa? Keluarga nih Nabi SAW. Keluarga Nabi SAW. Inna abarul bir silatu ahli wudi abi, gitu. Makanya kita disuruh mencintai ahlul bait Nabi SAW, mencintai para sahabat Nabi SAW. Setiap sholat kita bersatu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gitu. Bersalawat lalu mendoakan keberkahan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW dan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa? Itu kesayangan Rasulullah SAW. Ya, Nabi SAW mencintai mereka. Itu baik. Allah ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jadi sekali lagi coba cek siapa sahabat-sahabat itu tadi. Siapa orang yang disayangi oleh ayah kita, ibu kita, atau sudah dapat kakek nenek kita, oleh kemanggil guru kita, lalu suami kita atau istri kita. Lalu baiklah dengan mereka. Kalau kita mau dicatat sebagai orang yang bir, orang yang berbakti, orang yang setia, orang yang senantiasa berbuat baik. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan wa sallallahu alaihi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.